Lanjutkan contoh nomor 3. Sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga x pangkat n per n faktorial. Anak-anak sudah tahu n faktorial? Saya ingatkan kembali, n faktorial itu n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 seterusnya sampai 3, 2, terus 1 ya. Jadi contohnya misalkan 6 faktorial, maka 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikali 3, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa ini? 24 kali 5. Ini berarti 30 kali 24, 720 ya. Seperti itu. Oke ya. Caranya sama. Ini kita lakukan uji rasio mutlak, kita masukkan ke sini, ini saya ralat lagi ya. Jadi n-nya ini kita ganti n plus 1 semua untuk yang atas, kemudian yang bawah sama dengan ini gitu ya. Selebihnya sama semua ya ini ya, sama, ini juga bisa keluar. Nah kemudian bagaimana ceritanya ini bisa menjadi ini? Nah n faktorial per n plus 1 faktorial itu kan sama dengan gini ya, n plus 1 faktorial itu kan berarti n plus 1 dikali dengan n, karena ini kan dikurangi 1 ya, dikali dengan n, kemudian n plus 1 n kurang 1, maaf, n kurang 1, terus n kurang 2 ya kan, n kurang 2 dan seterusnya sampai 3, 2, 1 sampai 1 gitu ya. Oke, ini dan seterusnya. Nah ini artinya apa? Berarti kan n plus 1 dikali, lah ini sendiri itu kan n faktorial toh ya. Nah berarti ini sama dengan n faktorial per n plus 1 dikali n faktorial, seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana jika hasil uji rasionalnya itu, uji rasio mutlaknya itu adalah 0? Nah karena P sama dengan 0, rho sama dengan 0, rho itu hasil uji rasio mutlaknya ya, itu dan 0 itu kurang dari 1, maka tadi kan kalau rho itu kurang dari 1 maka konvergen ya. Nah sehingga karena ini maka konvergen, sehingga himpunan kekonvergenannya adalah x itu sepanjang bilangan real itu dia adalah himpunan kekonvergenannya. Ini ya, dari mulai min tak hingga sampai tak hingga, antara min tak hingga sampai tak hingga, seperti itu, yang berarti daerah tersebut konvergen untuk setiap x elemen real, sepanjang bilangan real dia konvergen, seperti itu. Kemudian contoh 4, tentukan himpunan kekonvergenan dari deret berikut. Nah deretnya ini ya, n-nya mulai 1 sampai tak hingga, sigma n dari 1 sampai tak hingga, x pangkat n faktorial. Kalau tadi kan dibagi n faktorial ya, kalau ini dikalikan dengan n faktorial. Coba diperhatikan, nah ini sama seperti tadi, langkah-langkahnya juga sama seperti ini. Nah kemudian ini, nah berarti kan kalau menurut tadi kan berarti n plus 1 faktorial itu kan berarti sama dengan, n plus 1 dikalikan dengan n faktorial ya, kalikan dengan n faktorial, ini per n faktorial. Nah ini dihapus, berarti tinggal n plus 1. Ini maaf, ini ada ininya ya, ada kurungnya. Nah sehingga ini x-nya bisa keluar, karena di sini lagi-lagi ini karena n menuju tak hingga, sehingga tidak mempengaruhi nilai dari
harga mutlak X, kan seperti itu ya. Nah, sehingga N plus 1 itu karena limit N plus 1 untuk N menuju tak hingga itu tak hingga, ya kan? Nilai limitnya itu juga tak hingga, maka di sini ada dua kondisi. Kalau misalkan X-nya 0, ya, maka 0 dikalikan tak hingga hasilnya adalah 0, seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau X-nya tidak 0, maka 0 dikalikan tak hingga itu adalah tak hingga. Seperti itu. Jadi diperoleh row-nya itu, jadi row-nya ada dua ya. Row yang pertama itu sama dengan 0, row yang kedua itu sama dengan tak hingga ya. Nah, jadi diperoleh row sama dengan 0 yang kurang dari 1 ya. Jadi row-nya kurang dari 1 kalau X-nya sama dengan 0. Sedangkan row-nya ini sama dengan tak hingga ya, artinya ini lebih besar, maaf, ini lebih besar dari 1, ini lebih besar ya, maaf, lebih besar dari 1 jika X-nya tidak sama dengan 0 ya. Artinya apa? Berarti kalau misalkan row-nya itu kurang dari 1, kalau X-nya sama dengan 0, maka row-nya kurang dari 1 dan ini dia konvergen. Sedangkan kalau row-nya itu lebih besar dari 1, dalam hal ini row-nya sama dengan tak hingga ya, itu untuk X sama dengan 0, maka ini dia divergen. Jadi dapat disimpulkan bahwa deret ini konvergen hanya saat X-nya sama dengan 0 ya. Hanya saat X-nya sama dengan 0, yaitu ketika row-nya itu sama dengan 0 saat X-nya sama dengan 0, seperti artinya himpunan kekonvergenannya adalah 0 seperti ini, hanya 0 saja gitu ya. Kita belajar deret pangkat dalam X min A. Jadi ini bentuk lain dari deret pangkat ya. Kalau misalkan tadi, jadi ini sama dengan yang tadi, cuman ini kalau tadi kan X ya, ini kita ganti X min A. Coba saya tuliskan lagi, ini dari tak hingga N sama dengan 0 AX. Nah, ininya X pangkat N. Ini yang tadi ya, ini yang tadi. Ini X pangkat N. Nah, ini juga N, maaf. Ini juga N. Oke. Jadi kita cuman mengganti ini yang bentuk yang tadi ya. Kita cuman mengganti ini dengan X min A, seperti itu. Jadi di sininya pun X-nya kita ganti X min A semua. Ya, seterusnya kita ganti X min A. Kita langsung ke contoh ya. Contoh 5. Tentukan himpunan kekonvergenan dari deret berikut. Nah, ini kan mirip dengan contoh 1 tadi ya. Tetapi bedanya X di sini kita ganti dengan Y. Ya. Karena di sini bentuknya X min A, sehingga kalau yang tadi kan min 1 pangkat N per N dikalikan dengan X pangkat N ya. Ini kita ganti, ini soalnya diubah menjadi X min A. Nah, sehingga kita misalkan agar bentuknya sama dengan yang tadi, kita misalkan ini dengan Y sama dengan X min 2. Oh, ini min 2. Ini soalnya ini 2 ya, jadi soalnya saya ulangi, N pangkat min 1 pangkat N ya, sorry ini N sama dengan 1, ini saya tuliskan lagi min 1 pangkat N per N, yang ini X min 2 pangkat N. Ini soalnya yang benar ya, ini soalnya yang benar. Nah, kita misalkan dulu X min 2 nya ini sama dengan Y ya, maka ini bisa kita ganti menjadi Y, seperti itu kan. Nah, kalau kita ganti dengan Y, ini bentuknya sudah sama dengan tadi. Kalau tadi X, tapi kalau di sini tinggal ganti Y kan, seperti itu. Sehingga berdasarkan contoh 1, coba kita lihat dulu ya. Contoh 1. Nah, ini contoh 1 tadi,
himpunan kekonvergenan dari deret ini, tapi kalau punya kita tadi kan Y pangkat N ya. Nah, ini min 1 pangkat N per N, YN, kan kayak gitu ya. Nah, kalau XN ini himpunan kekonvergenan ini. Maka kalau YN, himpunan kekonvergenannya adalah seperti ini ya. Y lebih besar dari min 1, kurang dari sama dengan 1. Nah, ini adalah himpunan kekonvergenan kalau ini diganti Y. Kita kembali ke slide yang. Kemudian kita kembalikan ke bentuk semula. Ya, tadi kan himpunan kekonvergenannya ini kan, ya. Nah, tapi tadi Y itu kita misalkan seperti ini kan, ya. Maka ini kita substitusikan ke sini, kita kembalikan ke bentuk X kayak gitu ya. Nah, ini Y-nya kita gantikan dengan X-2 di sini ya. Ya. Y-nya ini kita gantikan dengan ini. Oke. Oke ya. Jadi min 1 X-2 kurang dari 1 ya. Nah, ke semua ruas ini kita sederhanakan, semua ruas kita tambahkan 2. Sehingga min 1 tambah 2 1 ya kan. X min 2 ditambah 2 tinggal X, 2-nya habis ya. 1 ditambah 2 3. Nah, tinggallah ini. Sehingga himpunan kekonvergenannya adalah ini ya. Ini adalah himpunan kekonvergenannya. Kita lanjutkan. 6 ya, tentukan himpunan kekonvergenan dari deret ini. Ya. Nah, ini mirip, kalau ini miripnya dengan contoh ketiga. Ya. Kalau contoh ketiga tadi ini seperti ini. Contoh ketiganya tadi ini ya. X pangkat N. X pangkat N per N faktorial. Kan seperti ini. Nah, misalkan, ini kita misalkan karena di sini X, di sini X min 5, maka kita misalkan X min 5 ini jadi Y. Nah, sehingga jadi ini kan deretnya menjadi Y pangkat N per N faktorial ya. Nah, kalau udah seperti ini kita lihat kekonvergenan untuk deret ini tadi itu kan min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga, maaf, X itu lebih besar dari min tak hingga dan kurang dari tak hingga, ya kan. Nah, berdasarkan contoh 3, maka himpunan kekonvergenannya ini, nah kalau ini tadi X, nah ya, ini kita ganti Y gitu ya. Kita ganti Y dari sini ya, min Y kurang dari min tak hingga kurang dari Y kurang dari tak hingga, yang berarti deret tersebut konvergen untuk setiap Y elemen real. Nah, ini Y elemen real. Kemudian ini kan masih bentuknya Y ya. Ini kita kembalikan ke bentuk semula lagi, kepada bentuk semula, yaitu kita substitusikan ini ke ini ya. Nah, karena berarti kan sebenarnya ini kita ganti gini ya. Oke, X min 5 kurang dari tak hingga. Nah, kalau berarti kan ini sebenarnya kita tambahkan semua ruas dengan 5 ya. Jadi tinggal X-nya aja. Kalau ini kita tambahkan 5 berarti tinggal X aja. Nah, min tak hingga kalau saya tambahkan 5 tetap min tak hingga. Ini kita tambahkan 5 tetap tak hingga. Nah, menjadi ini. Artinya deret tersebut konvergen untuk setiap X elemen R. Seperti itu. Himpunan kekonvergenan dari deret berikut. Ini juga serupa dengan contoh nomor 4 ya. Kalau yang contoh nomor 4 tadi berarti gini ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini berarti X pangkat N dikali N faktorial seperti ini. Nah, kita misalkan juga kalau misalkan karena di sini X plus 3 ya, kita kan akan menyamakan agar bentuknya mirip kayak gini ya. Nah, ini kita samakan dengan kita misalkan Y sama dengan X sama dengan X tambah 3.
Kita misalkan Y sama dengan X tambah 3, maka deretnya kan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah serupa dengan ini ya. Nah, ternyata di contoh 4 itu, deret kekonvergenannya itu saat, untuk yang ini, deret kekonvergenannya itu hanya saat X sama dengan 0. Maka, deret ini juga sama, dia akan konvergen saat Y sama dengan 0. Karena ini bentuknya masih Y, nah, kita ubah. Kita kembalikan bentuknya ke sini. Nah, berarti Y sama dengan X plus 3, ini sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 3. Jadi, deretnya itu konvergen. Deret ini deret ini akan konvergen itu saat X-nya sama dengan 3. Sehingga himpunan kekonvergenannya adalah min 3. Seperti ini.